Shalom, happy Sunday. Welcome to Gubian Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita telah disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Hari ini kita memasuki perenungan katekismus minggu yang ke-11. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita bersama-sama akan membacakan jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Adakah yang dapat menjalankan hukum Allah dengan sempurna, saudara? Sejak kejatuhan, tidak ada manusia yang mampu memelihara hukum Allah dengan sempurna. Sebaliknya, kita memiliki kecenderungan alamiah untuk menolak Allah dan tidak mengasihi sesama kita sebagaimana mestinya. Kita akan baca dari Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Silakan duduk saudara. Saudara, pada mulanya Allah menciptakan manusia dengan kapasitas untuk bisa menaati hukumnya dengan sempurna. Namun kapasitas itu hilang ketika manusia jatuh di dalam dosa. Akibatnya manusia cenderung untuk memberontak kepada Allah. Hal ini juga diikuti atas ketidakmampuan kita sebagai manusia untuk mengasihi sesama. Jika belakangan kita diperhadapkan dengan kondisi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Kasus oplosan BBM misalnya, korupsi, perselingkuhan, penipuan, bahkan pembunuhan. Dosa tidak hanya ditemukan bagi mereka yang kita anggap jahat karena melakukan semua perbuatan itu. Tetapi dosa juga kita temukan pada diri kita sendiri ketika kita berpikir bahwa kita adalah orang yang baik. Kita perlu sadar bahwa perbuatan baik yang kita lakukan telah dirusak oleh dosa. Ini mengingatkan kita semua bahwa dosa dapat mencengkram kita semua tanpa pengecualian. Lalu apa dampaknya saudara? Dampaknya kita tidak hanya rusak, tetapi kita juga cacat secara rohani. Kita tidak hanya lemah, tetapi kita tidak memiliki kapasitas untuk dapat memenuhi hukum Allah. Baik dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan motivasi hati kita. Akibatnya kita terbuang. Kita bersalah di hadapan Allah yang kudus. Kita terpisah dari kasih-Nya sehingga kita pantas untuk menerima murka Bapa. Saudara, ini memang sebuah kenyataan yang sangat menyedihkan untuk direnungkan. Namun di tengah kepahitan tentang dosa, Injil menjadi kabar yang terbaik. Mengapa saudara? Karena meskipun kita tidak dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, tapi ada satu pribadi yang sudah memenuhi itu semua bagi kita semua. Yesus sudah setia menaati Bapa, taat sampai mati di kayu salib, agar kita semua orang yang percaya padanya bisa hidup merdeka. Tidak hidup lagi dalam pelanggaran ataupun dosa-dosa kita. Dan meskipun kita telah jatuh dalam dosa bersama Adam, tapi ingat, kita juga telah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Roh Kudus akan terus mengkalibrasi hati kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan pada akhirnya kita semua akan bebas. Juga merdeka dan bisa dengan sempurna menaati Dia yang telah menciptakan kita dan juga menebus kita. Saya mengundang saudara untuk bisa bangkit berdiri. Saudara, seberapa sering kita menganggap diri kita adalah orang yang baik? Kita merasa tidak melakukan sebuah kejahatan ataupun menyakiti orang lain. Tapi kita seringkali lupa, sebagai orang yang berdosa, kita itu telah cacat secara rohani dan gagal untuk memenuhi hukum Allah. Bahkan perbuatan baik yang kita lakukan mungkin memiliki motivasi hati yang salah. Mari kita sama-sama bertobat jika seringkali kita merasa sanggup untuk menaati hukum Allah dengan sempurna dengan kekuatan kita sendiri. Mari saya mengundang kita semua untuk masuk dalam doa pertobatan secara pribadi
Saya persilakan. Bapa yang di surga, ampuni kami jika seringkali kami menganggap diri kami layak, bahkan kami menghakimi orang lain dan merasa diri lebih baik. Ampuni kami yang memberontak terhadap Engkau. Kami mengaku bahwa kami tidak akan mampu untuk hidup setia dengan kekuatan kami sendiri, terlebih untuk bisa menaati kehendak-Mu dengan sempurna. Kami bersyukur karena Engkau telah mengurniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus yang telah setia dan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam Kristus kami tidak lagi hidup dalam dalam perbudakan dosa, tetapi dimampukan untuk hidup taat bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.